إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأكبر رضي الله عنهم ثم إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نوار بن أمر الجوباني والشيخ أحمد شيربي بن حجر الأسقلاني ثم إلى خصوصا أولياء إلى خصوصا أرواحنا من له دربة ريان بأسر الله ذكر متمكن بهاشم أشعري Kiai Haji Nur Ali Kiai Nur Anwar Rabbani Surya Hari Wijaya wa Usulima Furu'ihim Qaddasallahu sirrahum wa nawwara daraifahum wa yu'ali darajatihim wa ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim thumma ila jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan almarhumin wal mu'assadai musalla wa usulihim wa furu'ihim ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa samat khalaqum wa ja'ala jannata mathwahum syai'ul lillah lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya sungguh orang-orang di awal kalian, wa akhirakum, dan orang-orang terakhir di antara kalian, wa insakum, dan manusia, wa jinnakum, dan golongan jin di antara kalian, qamu, itu semuanya berdiri, fi sa'idin, di satu lembah, wahidin, yang satu, kumpul di satu tempat semuanya, baik dari jin, dari manusia, orang dari mulai Nabi Adam nyampe nanti orang terakhir di dunia ini, kumpul di satu tempat. Ngapain? Fasa'aluni, mereka semuanya jin manusia itu minta sama saya, kata Allah. Apa kata Allah? Fa'ataitu, maka akan aku berikan kulla wahidin, setiap masing-masing satu orang, ya. Jadi orang sebanyak apapun dari manusia atau jin itu, kalau semuanya minta sama Allah, itu setiap satu atau jin itu dikasih sama Allah. Nggak ada yang kagak dikasih, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat apa? Sangat kaya. Kekayaannya nggak akan terbatas, ya. Beda dengan manusia, kekayaannya terbatas, paling bisa bagi atau mungkin berbagi, ya paling kemana dua orang, ya. Kalau nyukupin sampai ratusan orang kayaknya nggak cukup. Nah itu kalau kita terbatas. Tapi kalau Allah, ya, dari awal penciptaan manusia sampai akhir, baik manusia maupun jin, itu kalau seandainya mereka meminta kepada saya, satu-satu akan dikasih. Makanya jangan sampai kita nggak minta, ya. Gampangan mana, Pak? Minta apa bagi? Ayo, gampangan mana?
minta, ya kan, bagi kan rada berat, ya kan, tangan kayak ada yang ini apa yang megangin, ya kan. Tapi kalau minta lah lancar banget, ya gampang. Tapi kalau bisa Bapak jadi manusia itu paling enggak bisa mintanya itu sama siapa? Sama Allah, jangan sama orang. Kalau orang sebaik apapun dimintain mulu pasti bosen. Dia kayaknya tuh kaya banget, ya kan, bandanya 7 triliun nggak habis. Tapi kalau dimintain mulu tiap pagi minta gocap, bosen nggak? Bosen. Makanya kalau minta mulu jangan sama manusia, sama Allah. Makanya minta yang banyak, Pak. Bahkan Nabi nyuruh sampai hal yang sederhana minta sama Allah. Ya, contohnya apa? Ya Allah, jam 6 nih saya belum sarapan. Ya, ngeluh, misalnya ngadu sama Allah, minta, ya Allah tolong kasih saya sarapan. Itu kan sederhana, Pak, sarapan, ya kan. Sampai hal yang sederhana pun kita juga disuruh minta sama Allah. Ya, jangan sungkan-sungkan. Allah paling senang kalau diminta sama hambanya. Ya, itu kebalikan kita. Ya, kalau kita paling kagak mau dimintain mulu nggak mau. Ya, ada batasnya, namanya manusia. Ya, makanya ada manusia yang terkenal dengan julukan Abu Duyuf. Siapa Pak itu? Bapaknya tamu. Siapa? Bapaknya para tamu, orang yang paling hebat dalam menjamu tamu, yaitu Nabi Ibrahim. Itu Masya Allah, ya, setiap ada tamu pasti istrinya, keluarganya disuruh masak, ya, entah motong kambing, entah motong sapi, pasti dikasih jamuan yang luar biasa, ya. Lah kalau beliau sudah hebat, Pak, jiwa dermawannya, makanya dijuluki Khalilullah atau Khalilur Rahman, saking dermawannya, ya. Nah, kita minta, ya, yang paling baik, yang pengen minta banyak sama Allah, jangan sama saudara, ya. Minta sama saudara, sama tetangga, ya sebatasnya aja, jangan keseringan, ya. Islam itu benar-benar sangat mengatur untuk kita minta, Pak, ya. Minta itu artinya kita berdoa di dalam kondisi apapun, kita minta, ya. Mau masuk kamar mandi aja kita suruh minta nggak, Pak? Minta apa kalau kamar mandi? Minta apa? Minta jangan kepleset, laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan mintanya, ya Allah mudah-mudahan saya jangan kepleset, ya kan. Minta apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Minta dijauhkan dari kotoran, ya, minta dijauhkan dari gangguan setan. Lah itu masuk ke kamar mandi aja kita disuruh minta. Hal-hal yang kehidupan sehari-hari itu udah dikasih pijakan nama Nabi Muhammad, ya. Kalau mau masuk ke dalam masjid, ke dalam musola, minta nggak, Pak? Minta apa? Doa apa? Ya, minta apa? Bisa doa masuk masjid? Nyelonong mulu kalau masuk masjid, nyelonong, buat nyelonong, ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Minta, ya Allah bukakanlah pintu rahmat-rahmatmu buat saya, ya kan. Nyelonong apa doa kalau masuk kemari? Nyelonong, nggak mungkin, jarang, ya, lupa, ya. Nah, sampai hal yang sederhana, Pak, masuk ke musola, masuk ke masjid, nanti keluar, ya, itu juga kita disuruh minta, ya. Itu hal yang sederhana. Sampai misalnya makan, pernah makan? Mindo mulu, ya kan. Makan sehari kayaknya 5 kali, masa enggak? Apa doa makan? Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu kita mau makan aja disuruh ngapain? Minta, suruh berdoa, ya Allah berkahin apa yang sudah Engkau berikan rezeki kepada saya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhin saya dari
adab neraka. Apa langsung dipolok? Hah? Langsung dipolok kayaknya, kagak doa dulu, ya kan? Doa Pak. Ya itu sederhana Pak, tapi masya Allah. Itu kata Nabi, Bapak kalau mau jadi wali, tahu wali? Mau jadi kekasihnya Allah, mau jadi bener-bener dicintain, diridhoin sama Allah, dari hal sederhana Pak, makan. Ya. Ngapain kalau pas makan? Baca apa? Baca doa, minimal baca basmalah. Kalau udah kenyang baca, jangan apa namanya? Gitu apa? Atob. Ya, atau doang gede kagak baca alhamdulillah. Lah itu Pak sederhana enggak? Dipraktekin. Lupa. Ya kan paling bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, selesai udah atau doang gede. Iya kan? Lupa baca doa selam kan apa? Krik kan berarti kagak pada doa. Ya kan minimal baca alhamdulillah. Minimal itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apal? Kagak kan? Nah, padahal dari hal makan aja Nabi udah ngarahin kita untuk minta, untuk doa. Itu kata Nabi Pak. Sampai redaksi hadisnya itu Nabi mengatakan innallaha, sungguh Allah itu la yardo, sangat ridho. Kalau ada kalimat di bahasa Arab ada fi'il mudhari belakang di depannya ada la yardo, la pendek, itu namanya la taukid, menunjukkan benar-benar Pak. Ya, sungguh Allah itu benar-benar ridho. Nah, ridho itu kan masya Allah udah tingkatan yang paling tinggi Pak. Kita kalau dapat ridhonya Allah, ridho Allah itu rezeki yang paling tinggi Pak. Udah pernah saya jelasin ya. Rezeki itu kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, rezeki itu dikasih peringkat ada 4. Ya, 4 rezeki yang dikasih ke manusia itu tingkatannya, rankingnya ada berapa? Ada 4. Yang paling rendah yang nomor 4 apa Pak? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ranking yang terakhir yang paling rendah dari 4 rezeki ini adalah al-malu. Apaan itu? Banda. Kekayaan, harta, kontrakan, tanah, semuanya aset Bapak itu yang Allah kasih ke kita, itu rezeki yang paling rendah. Makanya kalau itu paling rendah, jangan sampai kita mati-matian nyari Pak. Apalagi yang halal, yang haram kita terobos, ya kan? Gorong-goroin orang, zolimin orang, nipu orang. Padahal itu banda rezeki Allah yang paling rendah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-malu huwa adna darajatir rizqi. Rezeki yang paling rendah. Tuh, yang paling rendah adalah harta. Ya, makanya nyari, kalau kata orang Jawa jangan apa? Jangan ngoyo. Tahu ngoyo? Ya, dari gelap pulang gelap, kagak istirahat, kagak ketemu bini, kagak ketemu anak, kagak ketemu masyarakat, kagak ngaji. Nah, ya. Ngoyonya luar biasa, hampir semuanya aktivitas yang harusnya dilakukan diimbangi dia nggak lakukan karena ingin nyari duit. Ya, padahal itu rezeki yang paling rendah. Ranking berapa? Ranking 4. Ranking 3 rezeki Allah yang paling bagus setelah al-malu, setelah kekayaan, setelah harta adalah wal afiyatu. Apa? Kesehatan. Bapak milih mana? Miskin sehat apa kaya tukang sakit? Milihnya enak mulu. Kaya sehat. Orang disuruh salah satunya, pilih mana Pak? Sehat tapi nggak punya duit, bengong aja. Orang pada kerjanya cuma ngeliatin gitu.
Apa milih kaya, kerjaan banyak, job banyak, ya gaji sampai 2 digit, ya, tapi penyakitan, ya setiap minggu bisa cuci darah, atau mungkin tiap hari periksa mulu ke dokter, ya sakit mulu, akhirnya duitnya habis. Ya makanya beliau meningkatkan membuat ranking wal afiyatu, kesehatan itu di atas daripada kekayaan. Itu afiat, Pak. Bedanya apa? Sehat dan afiat. Pernah dengar nggak? Sehat wal afiat, ya kan? Bedanya apa? Sehat sama afiat. Kalau sehat itu sifatnya fisik, ya. Nah, kita nih sekarang nih pada sehat kan ya? Bisa jalan. Bisa, enggak asam urat, aman, ya kan, dikit, ya. Nah itu kalau misalnya nggak ada gangguan di fisik kita, seger, nah itu sehat, namanya sehat. Kalau walafiat, bapak dikasih kesehatan kaki bisa jalan, bapak nggak gunain ke masjid atau ke majelis taklim, tapi bapak gunain buat ke tempat maksiat, itu namanya tidak afiat. Cuma sehat doang, ya. Bapak dikasih mata bisa melihat dengan sempurna, tapi penglihatan bapak nggak pernah bapak gunain buat baca Quran, ya, baca buku yang digunakan untuk hal-hal yang Allah haramin. Itu namanya mata kita sehat tapi tidak afiat. Makanya kalau afiat itu bagus, ya, sehat zohiron wabatinan. Secara fisik dia sehat, secara spiritual, secara penggunaan digunakan untuk hal-hal yang baik. Makanya itu ranking keberapa? Ranking ketiga, yaitu rezeki kesehatan. Makanya pada peduli, Pak, kesehatan buat diri sendiri, ya, buat apalagi buat anak, ya. Jangan sampai anak-anak kita masih kecil penyakitkan mulu. Ya, kalau cuma gudik doang sebenarnya nggak apa-apa, gudik, ya, gatal-gatal dikit mah nggak apa-apa, asal jangan sakit yang berat-berat, Pak. Masa anak kecil udah diabetes, ya kan, udah diabetes, ada yang stroke, ya kan, ada yang gagal ginjal, kan orang tuanya yang salah. Kenapa? Pola makannya nggak diatur, ya, orang tuanya cuek, gitu. Biarin ada pada bocah nangis. Mau makan apa kayak biarin aja, ya kan. Makanan tiap hari sarapannya teh sisri. Tahu teh sisri yang manis-manis, iya. Udah manis, dingin lagi, Pak. Itu kadang-kadang sering banget saya nemuin, ya, anak-anak pagi-pagi minumannya teh sisri, enak banget minum, ya. Nah itu jangan. Dia sekarang, Pak, kita investasi kesehatan buat anak, dijaga kesehatan anak. Mendingan anak nangis, Pak, yang penting sehat. Daripada ketawa mulu sakit-sakitan, ya kan, nyengir mulu, girang mulu, sakit-sakitan, ya. Belum usia SMP aja udah sakitnya parah-parah, ya. Makanya itu dijaga walafiyah. Makanya kita juga doa itu minta Allahumma inni as'aluka al-afwa walafiyah. Ya Allah, sungguh saya minta ampunan dan kesehatan, ya. Yang disuruh minta walafiyah, nggak cuma wasiha tapi minta walafiyah. Nah itu ranking berapa? Ranking ketiga, kesehatan, ya. Kira-kira ranking 4 sama 3 udah dapat? Yang belum yang mana ini? Dua-duanya dapat kan ya? Alhamdulillah, secara ekonomi alhamdulillah sudah baik, ya kan? Udah punya rumah, udah punya kendaraan, anak-anak udah pada sekolah, ada yang kuliah. Nah itu alhamdulillah. Secara kesehatan alhamdulillah di usia 60-70 cuma sakitnya pilek puyeng doang, nggak ada yang berat, ya kan. Anak-anak juga sama, cuma dikasih sakit yang ringan-ringan, ya. Nah itu alhamdulillah. Ranking kedua di atas kesehatan, di atas kekayaan kesehatan. Kira-kira apa, Pak? Ranking kedua, rezeki yang Allah kasih kepada kita. Solahul abna, punya anak cucu yang soleh dan soleha. Ranking berapa itu? Ranking 2. Ya, kita sekalipun mohon maaf secara ranking keempat kita belum begitu punya, ya kan.
harta biasa aja. Kesehatan juga kadang-kadang entar ngedrop, entar enggak, entar ngedrop mulu gitu misalnya. Ya, tapi alhamdulillah di ranking kedua saya dikaruniai, dikasih sama Allah rezeki anak-anak yang soleha. Pengen punya anak gitu, Pak? Pengen nggak? Ya, harus punya cita-cita begitu. Sekalipun mohon maaf kalau ngukur ngeliat diri kita ya. Kalau ngeliat diri saya maka saya nggak ada bakat punya anak soleha ini. Lah jangan begitu. Ya tetap berdoa. Ya tetap berdoa. Namanya orang hidup, apalagi kita kepala keluarga, pasti menginginkan punya anak, cucu soleha. Jangan putus asa. Makanya minta apa doanya? Minta anak soleha. Krik. Nah, ya terserah dah. Mau pakai doa, pakai bahasa Betawi juga nggak apa-apa. Yang penting doa, ya. Nah kalau doa pakai versi bahasa Al-Qur'annya kan itu, Rabbana atina mulu. Itu mah doa apa sapu jagat. Apalah Rabbana atina doang, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi Ibrahim, itu doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, doa ya Allah jadikan anak keturunan saya, keluarga saya, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang dipandangnya itu nikmat, dipandangnya itu baik, ya, akhlaknya baik. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan ya mereka adalah imamnya para orang-orang yang bertakwa. Udah bertakwa dia jadi imam, berarti kan keren, ya. Lah termasuk doanya Nabi Ibrahim itu Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik. Itu ada di surat Al-Baqarah. Itu doanya Nabi Ibrahim, pengen minta keturunan, nanti ada keturunan saya yang menjadi nabinya para nabi yang hebat. Akhirnya dikabulkan, muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rabbana wab'ats fihim rasulah, itu doanya Nabi Ibrahim agar dari keturunannya muncul nabi yang istimewa. Dikabulkan, akhirnya lahirlah siapa? Nabi Muhammad. Jarak Nabi Ibrahim Nabi Muhammad berapa tahun, Pak? Waduh, udah berapa generasi dah itu? Hampir sekitar 900 tahunan, Pak. Artinya Nabi Ibrahim doa pada saat itu baru dikabulin berapa tahun? Baru dikabulin 900 tahun. Itu Nabi Ibrahim, ya, yang kekasihnya Allah, minta dari keturunannya menjadi nabi yang luar biasa, yang hebat, akhirnya dikabulkan setelah 900 tahun. Nah, makanya Bapak kalau doa baru 2-3 hari kagak dikabulin, jangan mutung, jangan ngambek. Ya, sholat duha udah berhari-hari, dari mulai 4 rakaat saya tingkatin 8 rakaat, mau umroh kagak umroh. Nah, misalnya, ya kan, akhirnya udah nggak usah sholat duha, ya. Akhirnya udah kagak doa lagi, ya. Jangan. Lah Nabi Ibrahim aja dikabulin setelah 900 tahun, padahal kekasihnya Allah. Makanya jangan bosen, ya, untuk berdoa, karena doa itu ibadah, Pak. Karena itu ibadah, ketika kita melakukan, terserah nanti Allah kabulkan kapanpun, kita sudah dapat apa? Dapat pahala, karena doa itu ibadah. Paling tidak kita sudah dapat pahala ketika kita berdoa. Terserah mau Allah kasih nanti, besok, atau mungkin puluhan tahun, atau mungkin ratusan tahun, terserah. Ya, iya. Terus berdoa. Itu tadi, mungkin anak saya, cucu saya, atau mungkin diri saya belum bisa menjadi ahli Quran, belum bisa menjadi hafal Quran, tapi saya doa terus ini, mudah-mudahan dari generasi saya, keturunan saya ada yang hafal Quran. Insya Allah nanti mungkin kagak ke anak, bisa ke cucu, enggak ke cucu, terus ke cucu-cucunya, ya. Pasti nanti Allah
kabulin ya. Nah itu pentingnya berdoa. Jangan malas untuk minta kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada manusia dan jin kumpul di dalam satu tempat kemudian meminta mereka semuanya kepada saya pasti akan berikan satu-satu permintaannya dia. Kata Allah, mana qasadzalika mimma indi, dan itu tidak mengurangi sekecil apapun yang saya punya. Kagak ngurangin. Lalu kita kan pasti berkurang. Punya duit cuma sekian, ada yang minta kita kasih. Berkurang nggak kita? Berkurang. Kalau Allah nggak akan berkurang. Ya, kita juga sebenarnya secara lahirnya nggak berkurang, Pak. Semua harta yang kita sedekahin itu pasti akan diganti, bahkan bertambah. Kelihatannya aja berkurang, ya. Illa kama yang kusul mukhitu, seperti halnya ya tidak berkurangnya ketika jarum idza udkhila al-bahra, ketika dia dimasukkan ke dalam lautan. Itu pengandaiannya seperti itu, ibaratnya seperti itu. Seperti jarum, Pak, kita cemplungin ke lautan, kita angkat. Kira-kira air laut berkurang nggak? Sama jarum doang? Enggak kan? Enggak berkurang. Lah itu kekayaan Allah diibaratkan seperti itu, ya. Semuanya manusia sama jin minta itu cuma setetes doang yang istilahnya pengaruhnya, ya. Ini menunjukkan saking kekayaan Allah yang luar biasa, ya. Fa'ataitu kulla wajib, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya, sesungguhnya amal-amal kalian, a'malukum, yaitu amal kalian, usiha, akan saya hitung-hitung lakum, untuk kalian. Tsumma uwafikum, kemudian saya balas iyaha, ya, terhadap amal-amal kalian. Jadi amal-amal kita Pak sekarang ini, entah itu baik, entah itu buruk, ya pasti akan Allah perhitungkan. Nanti akan ada balasannya, ya. Bapak ngaji, udah ada hitungannya sama Allah. Jangan dipikir ngaji nggak ada manfaatnya, nggak mungkin, ya. Kita jalan ke majelis taklim, kita ke masjid, kita membantu orang, itu pasti ada hitungannya, ya. Faman wajada khairan, makanya kata Allah, faman wajada khairan, maka barang siapa yang menemukan kebaikan, falyahmadillah, maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang melakukan satu kebaikan, paling tidak minimal setelah kita melakukan kebaikan itu kita ngapain? Baca hamdalah. Yang tadi minimal habis makan itu baca hamdalah. Allah girang banget, Pak. Kalau ada hambanya itu makan baca bismillah, habis makan baca hamdalah, itu Allah girang banget. Allah ridho banget itu. Ya, Allah ridho banget. Innallaha la yardo anil abdi, sesungguhnya Allah benar-benar sangat ridho kepada hamba yang kalau makan dia awalin baca basmalah, selesai makan dia memuji Allah. Maka semua kebaikan yang kita lakukan biasakan di akhir dengan baca Alhamdulillah, ya, keluar masjid, ya, keluar musola, habis sholat, habis apapun, ya, silakan baca hamdalah atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, tapi barang siapa yang menemukan tidak kebaikan, akhirnya dia menemukan keburukan atau yang negatif, fala yalumanna, maka jangan mencaci ila nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Jangan ngatain Allah, ya. Bapak melakukan dosa, ya, yang dimarah-marahin Allah, ya. Gara-gara Allah nih saya kagak jadi orang soleh, makanya saya begini mulu, ya, main judol mulu, ya. Nah, jangan nyalain Allah. Kalau baik itu akan kembali ke kita, kalau itu perbuatan buruk pun akan kembali ke kita. Kalau baik ya kita ucapin alhamdulillah, kalau itu ada yang buruk ya jangan nyalain Allah. Makanya di rukun keberapa ya? Percaya dengan qada dan qadar. Rukun keberapa? Keenam. Percaya dengan qada dan qadar, percaya dengan keputusan dan takdirnya Allah,
Ya. Nah, itu kita harus percaya. Nah, makanya dari masalah qada dan qadar itu zaman dulu Pak, zaman para ulama muncul aliran-aliran dalam Islam. Ada yang namanya aliran Jabariyah, ada yang namanya Qadariyah. Pernah dengar Pak? Jabariyah itu satu aliran orang Islam yang meyakini bahwa manusia itu nggak punya kuasa untuk melakukan apapun. Semuanya udah Allah aja. Kita nggak punya nggak punya kesempatan memperbaiki diri. Berkeyakinan bahwa semuanya yang sudah terjadi ini benar-benar murni Allah semuanya, tidak ada campur tangan usaha kita. Nah, itu orang Jabariyah. Artinya apa? Artinya ketika terjadi apapun nama diri kita, ya itu udah Allah. Yang jelek disalahin Allah. Nah, itu Jabariyah. Ya. Nah, kebalikannya dia Pak, Qadariyah. Kalau Qadariyah sebaliknya, manusia itu punya 100% kuasa atas dirinya. Ya. Allah harus memberikan apa yang manusia udah usahakan. Ya. Jadi jangan sampai ibaratnya Qadariyah sama Jabariyah gini, Pak. Kita kerja. Kita udah usaha, ya. Nah, kalau buat orang Jabariyah, ya, saya udah kalau buat orang Jabariyah, dia nggak mau usaha, Pak. Udah lepas gitu aja, pasrah. Orang Jabar itu orang yang pasrah, ya, pengen punya duit tapi nggak mau usaha, ya. Lah kalau orang Qadariyah kebalikannya, dia usahanya rajin banget dan dia meyakini bahwa kalau orang udah usaha pasti Allah kasih apa yang dia usahakan. Padahal kan nggak gitu juga. Semuanya tergantung Allah, bukan tergantung usaha kita. Nah, makanya di tengah-tengah namanya Ahlus Sunnah. Menengahi ini, ya, paham Maturidi, Asy'ari, tengah-tengah. Jadi setiap manusia yang lagi berusaha itu posisinya dari tengah-tengah. Kenapa? Ya, di tengah-tengahnya bisa jadi usahanya itu berhasil. Kalau berhasil berarti Allah menghendaki, ya, dan juga bisa juga tidak berhasil. Namanya orang usaha, ya. Makanya di firman Allah itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib seseorang, Pak, kalau dia nggak mau merubahnya sendiri. Lah kalau orang Jabariyah kagak kena itu ayat itu. Yang merubah saya Allah, saya kagak perlu usaha. Nah, itu orang Jabariyah. Tapi Qadariyah itu terlalu berlebihan, menganggap usahanya itu adalah segala-galanya. Ya, dia pokoknya kalau udah usaha, ya Allah harus ngasih apa yang saya usahakan. Nah, tengah-tengah itu adalah paham kita Ahlus Sunnah. Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Nah, itu pembahasan ilmu teologi atau ilmu tauhid, ya. Makanya kita kalau lagi usaha, ya, kita udah totalitas sesuai yang Allah sarankan, pengen punya ini usaha, saya udah usaha ya Allah. Tapi kalau misalnya enggak berhasil, jangan mencela, ya, jangan putus asa, ya. Barangkali kita sering begitu, Pak, ya kan, Pak? Punya keinginan, punya usaha, tapi belum Allah kabulin, sering kan ya? Malah keseringan malah ya. Iya, keseringannya malah kagak kelihatan usaha saya ini, ya kan? Lah itu kita harus tetap usaha, jangan bersuuzon sama Allah. Ini gimana sih Allah? Katanya kalau kita usaha pasti dikasih. Lain saya udah usaha kok nggak dikasih? Nah, itu begitu. Orang Qadariyah itu pahamnya begitu. Nah, kita nggak boleh begitu. Dan juga kagak boleh pasrah, kagak punya duit, bini kagak masak, dia diem aja di rumah. Ntar juga ada yang ngasih. Nah, jangan terlalu pasrah, ya. Wal haditsu tsani, dan ini hadis yang kedua. Ajazani bihi al-alama Said Ahmad al-Murassafi al-Misri ba'da an ajazani bi Said Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi an masyayikhi musalsalan bil awaliyah. Ini namanya hadis musalsal al-awaliyah. Ila Abdillah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini hadis yang kedua, Pak. Di awal kita membahas bahwa kitab Nashihul Ibad ini diawali dengan dua hadis yang sangat penting,
Yang pertama hadis yang sudah kita baca bahwa jangan sampai kita sebagai manusia menzolimi orang lain, karena Allah aja nggak suka menzolimi hambanya. Makanya kamu jangan menzolimi saudara kamu atau orang lain. Dan yang kedua, ini hadis yang sangat penting juga. Jadi isi dari kitab Nashahul Ibad itu intinya ada di dua hadis ini, ya. Dan yang kedua hadisnya apa? Ar-Rahimun, ya, orang-orang yang penyayang. Yarhamuhumur Rahman, maka akan Allah sayang. Tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi, maka sayangilah ya seluruh makhluk yang ada di bumi, ya, semuanya Pak, baik manusia maupun hewan, binatang disayang, ya. Kalau kamu bisa menyayangi semua makhluk Allah yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka penduduk langit akan menyayangi kamu atau menyayangi kalian. Ini hadis yang sangat penting. Islam itu identik banget dengan yang namanya ajaran kasih sayang, ya, saling menyayangi, ya. Itu ajaran kita, Pak. Ajaran agama kita sampai bukan hanya pada manusia, termasuk pada binatang, ya, termasuk pada tumbuhan. Kalau lagi kagak ngapa-ngapa jangan dipotong-potongin, misalnya kagak mengganggu gitu, ya kan. Makanya kalau ada misalnya tumbuhan di atas kuburan, itu jangan sampai dicabutin, diambilin, ya, karena kita kan tahu kalau sesuatu yang tumbuh di kuburan atau mungkin ada daun-daunan atau kembang-kembang itu bermanfaat, Pak, buat si mayit, ya. Makanya jangan sampai cabutin, ya. Lah itu kepada tumbuhan, karena tumbuhan itu kan makhluk Allah juga. Hidup enggak, Pak, tumbuhan itu? Hidup. Makanya kalau punya pohon mangga, Pak, kagak berbuah-buah, bangunin. Mangga, bangun, berbuah. Gitu. Pernah begitu, Pak? Lah, ini cobain, orang hidup. Lah, Bapak yakin enggak kalau pohon mangga itu hidup? Dengar enggak kalau Bapak ngomong? Dengar, cuma kagak ngomong aja dia, ya kan. Itu tumbuhan kan makhluk hidup. Itu ada, Pak, ilmunya gitu. Komunikasi dengan tumbuhan, ya. Itu ada orang sering banget praktekin itu kalau punya tumbuh-tumbuhan. Kok ini gua pohon mangga nanam udah puluhan tahun kagak berbuah-buah, ya kan. Udah diapain aja nggak berbuah, ajak ngomong, ya. Tapi kalau pas ngomong jangan ajak orang-orang, ntar belum dikata ngapa-ngapa. Nah itu bocah ngapa ngomong sama tumbuhan, gitu kan. Ajak ngomong tumbuhan mangga, ada yang dibacokin, ya kan, itunya, ya. Sekalian ajak komunikasi, ya, diajak komunikasi. Lah itu bisa, Pak, nanti bisa numbuh. Lah itu sama tumbuhan, sama hewan pun begitu. Jangan kayaknya sama hewan beringas banget, Pak, apalagi sama kucing, ya kan. Ya Allah, kita makan daging ikan bandeng, ya, dari mulai kita goreng sampai udah matang, kita pakai sambal pecak, itu kucing ngeliatin aja. Sampai kita makan kagak ada yang disisain itu, Pak. Sampai pala-palanya kita kerauk semuanya, ya kan, nggak disisain. Lah itu jangan. Sisain apa dikit, apa pala, apa lainnya, gitu, ya kan. Jangan sampai kebangetan banget. Emang tahu kucing dari tadi nungguin mulu, kita kayaknya pura-pura kagak tahu aja. Ya, untung kita kagak ditumbrak, ya kan, nggak dicakar. Nah itu sama hewan, apalagi sama manusia lebih sayang lagi, termasuk sama non muslim, ya. Jangan sampai kita melakukan kekerasan. Sampai sekarang yang terjadi sama saudara-saudara kita, Matraman, tahu Matraman lawan Ambon, ya kan, ya Allah, luar biasa. Itu kalau Masya Allah, kalau kita ingat hadis ini nggak akan terjadi, ya. Orang lagi jualan digeber-geber, weng gitu kan. Diingetin kagak terima, dia malah bawa temennya nyerang, dibalas lagi sama orang Matraman, ya kan, sampai dibakar itu poskonya. Ada yang katanya sampai meninggal, ya kan. Lah itu kan kagak punya belas kasih sayang, ya, keduanya gitu. Apalagi yang sekarang viral, yang di Bali, apa, Pak?
seorang ayah meninggal di depan anaknya gara-gara dikeroyok, gara-gara cuma nyolong ayam, yaitu putrinya apa nangis di depan jenazah bapaknya, ya. Masya Allah, nyolong ayam aja apa dikeroyok apa mati, ya kan? Lah kalau benar-benar kagak sayang, mana sifat sayangnya itu, ya. Nah itu kita perlu, makanya hadis ini benar-benar ngingatin kita, ama siapapun kalau bisa kita sayang, termasuk ama hewan, termasuk sama tumbuh-tumbuhan, ya, apalagi sama manusia, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wal mana ar-rahimuna, yang dimaksud orang-orang yang sayang ini liman fil ardi, yaitu bagi manusia yang ada di bumi, ya, dari makhluk hidup yang ada di bumi, min adamin, dari manusia, wa hayawanin, dan hewan, lam yu'mar biqaslihi, hewan yang tidak disunahkan untuk dibunuh. Apa aja Pak hewan yang kira-kira boleh dibunuh, bahkan sunnah dibunuh? Nah, ular, ya, nah, tikus, burung gagak. Nah itu perlu kita bunuh. Ular tuh hati-hati. Di sini mau udah nggak ada ular kali di kampung ini, Mbak? Masih ada ular di sini? Ular ada juga. Lah dari mana, orang kota? Di situ ya. Iya, ular, ya. Nah ular tuh katanya kalau bunuh ular jangan badana, ya, dia lama matinya. Palanya yang diantem, ya, pala yang diantem, karena kalau badannya dia masih hidup, itu dia katanya dia ngasih sinyal sama teman-temannya, weh gue lagi dianiaya nih gitu. Ibaratnya dia, ya, ntar datangin itu Pak, ya, bawa gerombolannya. Terus kalau kita pulang bisa diikutin masuk ke rumah itu. Kalau kita enggak bunuh apanya, pala sama matanya, dia masih ngerekam itu. Yang mukul saya tuh orangnya ini tuh, orang pondok umum misalnya, itu kerekam itu. Kerekam sama dia. Dan banyak itu kejadian, kadang-kadang itu sampai ke rumah dia, tiba-tiba ada di kamar gitu, ya. Kalau kata bapak saya itu pernah di sawah, ya, apa namanya, mukul ular, bunuh ular, tiba-tiba mau pulang dicegat sama ular lagi, dicegat gitu, ya. Nah itu ular, ya, emang sebaiknya kalau nemu ular kita bunuh, ya. Kalau kagak berani lari, ya, jangan diladenin. Ya, apalagi yang kita laden kobra, ya, dia apa yang tembak, wah, ya, begitu. Nah itu hewan yang memang dianjurkan untuk dibunuh. Irhamu man tastati'una, maka sayangilah orang-orang yang mampu kamu sayangi, min asnafi makhluqatihi, dari kelompok-kelompok makhluknya Allah Ta'ala, ya. Walau ghairi akilin, sekalipun makhluk Allah itu tidak berakal kayak hewan, bisa pakoti, dengan lembut, ya. Jadi kita berinteraksi sama siapapun, termasuk sama binatang, hewan, atau tumbuhan, ya kita harus dengan kelembutan atau dengan kasih sayang, ya. Udah bisa belum ini? Belum. Udah belum ya. Waman rahmatu aman, ya. Wala yajuzu, nah ini ada keterangan, wala yajuzu li syakhsin, dan tidak boleh bagi seseorang ayat wali jami'il muslimin, mendoakan kepada semua orang muslim. Doain apa? Bi ghufrani jami' dzunubihim, dengan diampuni semua dosanya. Nah doa, makanya di khutbah Jumat, kalau khutbah Jumat, khotib itu doanya apa? Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, atau lil muslimin wal muslimat. Kagak ada li jami'il muslimin atau li jami'il muslimat. Nah, itu menurut kitab ini kita nggak boleh doain pakai kata-kata li jami'il muslimin atau li jami'il muslimat, ya. Ya cukup ampunilah dosa-dosa orang Islam atau orang beriman, ya. Au yad'u li fakirin, atau mendoakan orang miskin. Doanya begini, binahwi mi'ati dinarin, mudah-mudahan dia nanti dapat rezeki 100 dinar atau mungkin 100 juta. Walaysa lahu jihatun yatasahalu minha, padahal orang miskin ini nggak punya kapasitas untuk dapetin 100 juta. Nah kita nggak boleh, jangan doain dapat 100 juta.
Artinya mendoakan orang juga harus realistis gitu ya. Ya saya doain ya anak bapak ntar jadi presiden, padahal nggak sekolah, nggak punya ijazah. Jadi ijazah. Ya lah, itu nggak boleh doain begitu karena nggak realistis gitu. Termasuk tadi doain orang miskin dapat 100 juta padahal dia tidak punya kapasitas, tidak ada cara untuk mendapatkan 100 juta. Doanya pakai diatur tuh Pak, ya kan. Wa yaqulu, nah seperti itu ya. Nah ini ada kisah nih, kisah panjang Pak ini, kisah Imam Ghazali. Udah habis waktunya ya. Ru'yal Ghazali ya. Nah, ru'ya dan dimimpin Al-Ghazali yaitu Imam Ghazali fin naumi di dalam tidurnya. Imam Ghazali pernah mimpi begini Pak. Kenalkan Imam Ghazali ya? Kenal Imam Ghazali? Imam Ghazali itu punya karangan kitab yang sangat keren Pak, namanya Ihya Ulumiddin. Nah itu kitab wajib santri Pak. Jadi santri itu kalau belum ngaji Ihya itu belum santri dah. Apalagi kagak punya kitabnya. Ya, minimal kalau belum ngaji punya kitabnya gitu. Makanya dulu kita santri itu dipesen gitu sama kiai kita. Ada 2 kitab yang wajib kamu punya sebagai santri. Yang pertama Sahih Bukhari, kitab hadis. Yang kedua Ihya Ulumiddin. Itu harus punya. Sekalipun akhirnya kamu kagak ngaji Ihya tapi punya kitab Ihya. Ya Allah, itu isinya luar biasa dari mulai tasawuf, tauhid, fikih semuanya ada di Ihya. Ya. Dan itu yang ngarang siapa? Imam Ghazali, masya Allah. Puncak karir beliau itu sebagai akademisi Pak, pernah menjadi seorang rektor, pimpinan kampus, pimpinan universitas. Akhirnya ditinggalin Pak, ya jadi rektor ditinggalin karena berpikir ya Allah saya ngajar ya tiap hari ke kampus tapi dibayar ya. Nah saya khawatir ya apa yang saya usahakan itu nanti di akhirat kagak dapat apa-apa, cuma dapat bayaran. Gitu aja dipikirin Pak sama beliau. Kita kan mikirnya ya Allah gua ngajar udah 10 tahun dapatnya dikit banget. Iya kan? Bukan mikirin entar pahala saya bagaimana, ini pahala ngajar saya apa masih ada apa enggak gitu kan. Lah kalau Imam Ghazali dipikirin sampai akhirnya Imam Ghazali mutusin resign Pak. Ya, keluar dari kampus gitu karena ingin membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Itu Imam Ghazali Pak. Kisahnya banyak banget yang seru-seru Imam Ghazali Pak. Salah satu kisahnya itu beliau kan punya saudara Pak, adik namanya Ahmad. Kalau Imam Ghazali namanya siapa? Saya bagi air kalau bisa. Imam Ghazali nama aslinya siapa? Kalau adanya namanya Ahmad. Kalau Imam Ghazali namanya Muhammad. Namanya ringkes Pak, cuman Muhammad. Kalau kita kan banyak belakangnya ya kan, Muhammad, Abdurrahman, Muhammad ini. Beliau cuma namanya Muhammad. Punya bapak namanya siapa? Apalagi bapaknya kagak kan. Lah Imam Ghazali kagak kenal apalagi bapaknya. Ya kan? Imam Ghazali namanya Muhammad. Punya bapak namanya Muhammad. Punya engkong namanya apalagi engkongnya. Babanya kagak tahu apalagi engkongnya. Punya engkong namanya Muhammad. Oh Pak, namanya keren Pak. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Oh, namanya dia Muhammad, babanya Muhammad, engkongnya Muhammad. Nama anak gitu Pak, coba besok. Ya, ada yang sih namanya Ahmad. Nah, misalnya ada. Nah, besok saya kalau anak saya lahiran lagi saya Ahmad, ya. Ahmad bin Ahmad, engkongnya juga Ahmad. Udah, mantap. Ya, keren. Nah, Muhammad Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu Pak, beliau menjadi cerdas, adanya menjadi cerdas juga sebagai ulama. Dua-duanya cerdas, pintar-pintar Pak. Padahal bapaknya orang biasa aja Pak. Ya, orang usaha biasa aja.
ya penjual kain, ya cuma jualan doang, cuma dagang babanya, bukan ulama. Ya, cuma dagang. Cuma kehebatan bapaknya itu ketika ditanya sama orang, "Wahai Muhammad, apa yang menyebabkan kamu memiliki putra-putra yang hebat-hebat, cerdas-cerdas, alim-alim? Apa resepnya? Ya, apa rahasianya?" Kata beliau apa? "Saya bukan ulama, tapi saya sangat perhatian sama ulama. Saya sama guru saya kalau lagi ngaji, saya yang rapin sendalnya. Dirapin semua kebutuhan gurunya mau ngaji, Pak. Saya kalau guru saya mau ngaji, dirapiin mejanya, dirapin tempat duduknya, minumannya saya ngerapiin. Itu hormat saya sama ulama, sama kiai, sama guru saya. Makanya akhirnya gara-gara dia sering menghormati guru atau kiainya, anaknya menjadi orang cerdas." Bisa begitu Pak Bapak? Lah harusnya bisa. Kita kan bukan ulama, ya kan? Pengen punya anak-anak cerdas-cerdas. Pengen nggak? Nggak pengen. Ngapalin Quran ribet, ya kan? Nahu sorok belajar kagak paham. Tapi kita pengen anak kita jadi ulama, yaitu hormatin, mulyain ulama, mulyain kiai. Yang sederhana, sendalnya dirapiin, tempat duduknya kalau ngaji dibersihin. Lah itu santri begitu dulu Pak kita. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur itu biasa banget. Kalau ada tamu, kalau ada kiai itu sandalnya pasti rapi. Ya, pasti mengkilap. Karena kadang-kadang udah saya bersihin, teman saya datang bersihin lagi. Teman saya datang bersihin lagi. Jadi semua itu berebut bersihin. Sampai orang pondok ungu kan. Sendal kiai pada bersih banget. Diantepin aja sama orang pondok ungu, biarin sendal saya. Ya, boro-boro bersihin, ngerapin aja belum. Ya, itu. Lah itu Imam Ghazali, Pak. Ya, babanya ya hebat, punya anak, 2 anak ini yang luar biasa, cerdas, alim semuanya, gara-gara ngormatin, mulyain ulama. Itu baru ngormatin doang, baru sekedar ngasih minum. Itu kata beliau, kalau guru saya ngajar, saya nyiapin air minum, ya. Guru saya ngajar, saya nyiapin bangku, meja, semua saya siapin kebutuhan guru saya ngajar. Saya sangat menghormati dan melayanin, menkhidmat kepada guru saya, kepada ulama saya. Lah itu beliau yang cuma pedagang, cuma dagang doang, punya putra-putra yang alim dan alama. Mau begitu Pak? Nah, gampang kan resepnya kan, kagak perlu ngapalin gini, tapi hanya perlu memuliakan ulama. Wallahu alam bissawab. Nah, besok ceritanya yang ini besok gantian ya. Kalau cerita yang tadi prolog itu tadi, cerita tentang Imam Ghazali. Kalau cerita tentang mimpinya, nah besok kita lanjutin lagi ya. Baik, cukup, ada lagi? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa 'ali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina warzuqna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.